Hai, selamat datang di channel Suara Kira. Kali ini kami akan menceritakan alur cerita film misteri psikologi berjudul Truth or Dare yang rilis di tahun 2018. Film ini bercerita tentang sebuah permainan jujur atau tantangan yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Namun, adanya satu entitas iblis yang ikut masuk ke permainan menjadikan ini sebuah permainan yang berujung petaka. Seperti apa alur cerita filmnya? Langsung saja. Truth or Dare 2018. Di perbatasan internasional Amerika Serikat, seorang gadis masuk ke sebuah minimarket. Wajahnya tampak pucat dan cemas, seperti orang yang sedang berlari dari sesuatu. Dia mengambil beberapa makanan dan minuman di rak dengan tangan gemetar. Pemilik toko memperhatikannya dengan penuh tanda tanya, apa yang kiranya menimpa si gadis. Beberapa saat kemudian, telepon di meja kasir berdering. Pemilik toko segera mengangkatnya. Di saat yang sama, ia menyadari ada bekas luka di wajah dan tangan gadis itu, seperti bekas sayatan atau luka bakar. Ketika gadis itu mendekati kasir untuk membayar, pemilik toko tiba-tiba berkata, "Truth or Dare." Mata gadis itu melebar ketakutan. Dia menatap pemilik toko dengan penuh rasa ngeri. "Aku tak mau lagi bermain permainan ini," katanya. Namun, seolah tak memiliki pilihan lain, gadis itu mengambil minyak Zippo dan sebuah korek api. Ia mendekati seorang pelanggan lain yang juga sedang belanja di sana. Tanpa peringatan, sang gadis membakar pembeli itu hingga tewas. Apa yang sebenarnya terjadi? Scene berpindah pada sebuah kontrakan, di mana seorang selebgram bernama Olivia terlihat sedang menyapa penggemarnya secara online. Di sana Olivia mengajak mereka untuk bergabung dalam komunitas ramah manusia yang akan ia pandu selama liburan musim semi ini. Tak lama kemudian, sahabatnya, Marky, datang mengunjunginya. Marky memohon agar Olivia ikut bersamanya dan teman-teman lain ke Meksiko pada liburan kali ini. Olivia dengan sabar menjelaskan bahwa ia sudah memiliki tanggung jawab besar sebagai ketua komunitas ramah manusia dan tidak bisa membatalkan rencananya begitu saja. Namun Marky terus membujuk. Situasi semakin rumit ketika dua teman yang lain ikut bergabung. Mereka semua dengan antusias membicarakan rencana perjalanan ke Meksiko, mengingat ini adalah liburan terakhir mereka sebelum kelulusan dan berpisah. Melihat semangat dan keinginan kuat dari teman-temannya, Olivia mulai merasa bimbang. Ia tidak tega mengecewakan mereka, terutama karena momen-momen seperti ini akan menjadi kenangan berharga yang tak tergantikan. Akhirnya, Olivia memutuskan untuk ikut bersama mereka ke Meksiko. Meski itu berarti menunda rencananya dengan komunitas. Baginya, persahabatan dan kebersamaan dengan teman-temannya juga memiliki nilai yang sangat penting. Kami akan perkenalkan 4 teman mereka lainnya, masing-masing bernama Amari, Tyson, Brad Cheng, dan Lucas. Lucas berpacaran dengan Marky, Amari berpacaran dengan Tyson, sedangkan Olivia dan Brad Cheng masih jomblo. Olivia beralasan ia belum tertarik untuk pacaran, sedangkan Brad Cheng tidak pacaran karena ia merupakan penyuka sesama jenis. Di liburan di Meksiko ini, mereka sangat menikmati keseruan selama 1 minggu berada di sana. Masa muda takkan terulang. Mereka tak ingin menyia-nyiakan masa keemasan ini. Pada malam ke-7 mereka di Meksiko, saat semua pengunjung asik menari di bar outdoor, Olivia yang hanya duduk berdua bersama Lucas merasa canggung. Untuk mencairkan suasana, Olivia membawa Marky ke tengah mereka. Setelah itu, Olivia pergi memesan minuman, membiarkan Lucas dan Marky berduaan. Seorang teman sekolah mereka yang lain bernama Ronnie ternyata juga liburan ke sana. Ronnie mengajak Olivia untuk berkencan. Olivia menolak karena berlaku kasar. Seorang pengunjung lain memperingatkan Ronnie agar jangan bersikap kasar pada perempuan. Ronnie akhirnya pergi. Olivia terkesima dengan kejentelan si pengunjung itu yang tanpa ragu menghotbay Ronnie. Mereka berkenalan. Si gentle mengatakan bahwa ia bernama Carter. Olivia terlihat menyukai karakternya. Maklumlah, sudah lama Olivia menjomblo. Selain baik, Carter juga cukup ganteng. Carter sempat memperingatkan, Olivia boleh mengusirnya jika mau. Olivia yang baik hati tentu tak melakukan itu. Mereka akhirnya ngobrol.
Malam semakin larut, begitupun obrolan mereka, hingga tanpa terasa bar itu sebentar lagi mau tutup. Para pengunjung diminta untuk segera meninggalkan bar. Karena ini merupakan malam terakhir mereka di Meksiko, Amari belum mau pulang ke penginapan. Lalu Carter mengatakan ada tempat di sebuah bukit. Tempat itu sangat menarik. Carter bersedia mengantar mereka ke sana jika mereka masih ingin bersenang-senang. Olivia yang kesemsem pada Carter balik merengek pada Marky agar mereka semua ke sana. Marky yang tahu bahwa temannya itu sedang kasmaran setelah sekian lama menjomblo, langsung tahu kode itu. Akhirnya sepakat, mereka semua mengikuti Carter. Tempatnya lumayan terpencil. Mereka harus menggunakan senter HP sebagai penerangan untuk bisa sampai ke tujuan. Di pagar kawat yang sudah dijebol ada tulisan "Dilarang masuk" dalam bahasa Spanyol. Para anak muda tentu mengabaikan larangan itu. Dari jauh mulai terlihat sebuah bangunan tua ala-ala gereja yang cukup besar. Bangunan itulah yang merupakan destinasi terakhir mereka malam ini. Carter tampak bersemangat. Di dalam kastil ia memberikan mereka minuman satu persatu. Sebagai vlogger, Olivia mulai berkeliling, menelusuri ruangan lain di kastil tersebut. Matanya tertuju pada sebuah foto biarawati yang terletak di lantai. Olivia mendekatinya, diambilnya foto berdebu itu. Sebuah guci yang pecah beraroma tak sedap tanpa sengaja tersenggol. Olivia berniat kembali ke teman-teman yang lain. Ada aura negatif di sana. Saat membalikan badan, tiba-tiba Ronnie sudah ada di belakangnya. Ternyata Ronnie mengikuti mereka ke kastil. Tanpa banyak bicara, Olivia meninggalkan Ronnie. Mereka bergabung dengan yang lain. Teman-temannya ingin pulang ke penginapan. Olivia yang sepertinya ingin lebih lama lagi berada di sana menahan mereka. Apalagi kini ia semakin dekat dengan Carter. "Ayo kita memainkan sebuah permainan," kata Carter. Ronnie ingin memainkan permainan memutar botol. Carter langsung memotong pembicaraannya dengan mengatakan jika ia ingin memainkan permainan Truth or Dare. Akhirnya mereka sepakat bermain Truth or Dare. Mereka membentuk kursi yang melingkar dan mulai permainan itu. Breceng yang dapat kesempatan pertama menanyai Olivia tentang Truth or Dare. Selanjutnya Ronnie yang ditantang Amari untuk menarik di depan Tyson selama 30 detik. Saat itu sempat terjadi hal tidak mengenakan saat Tyson bertanya hal sensitif kepada Marky perihal apakah Marky sadar bahwa Olivia yang merupakan sahabat karibnya itu juga menyukai pacarnya. Pertanyaan itu langsung di-skip oleh Amari yang bertanya kepada Breceng. Singkatnya, mereka bergiliran satu persatu bermain Truth or Dare sampai pada giliran terakhir yaitu Carter. Carter memilih Truth. Marky bertanya apa alasan Carter mengajak mereka ke sana. Mereka mengira Carter akan menjawab supaya bisa bercinta dengan Olivia. Namun tanpa diduga, Carter malah mengatakan bahwa tujuan ia mengajak mereka ke sana adalah untuk memainkan permainan Truth Dare ini. Karena jika seseorang sudah ditanya, itu artinya orang itu sudah masuk ke permainan. Sambil melangkah keluar dengan wajah ketakutan, Carter mengatakan kepada Olivia bahwa ini bukanlah permainan biasa. Ada entitas supranatural yang mengawasi mereka selama permainan tadi. Jika kau memilih Truth, maka kau harus berkata dengan sejujurnya. Jika memilih Dare, maka apapun tantangan yang diberikan kau harus melakukannya. Jika tidak, maka kau akan gugur. Artinya orang itu akan dimatikan oleh entitas tersebut. Kau tidak akan bisa lari karena entitas ini akan selalu mengikuti kemanapun kau pergi. Carter mengatakan sebelum ia pergi meninggalkan mereka semua. Olivia menjadi bingung. Temannya yang lain menganggap itu hanyalah lelucon Carter. Lalu keesokan harinya, mereka kembali ke Amerika, bersekolah seperti biasa. Di kelas ada tulisan Truth or Dare di meja Olivia. Ia mengabaikannya. Siapa yang coba menjahilinya seperti itu? Sejak kejadian kemarin, hubungan Olivia dan Marky sedikit renggang. Mengingat pertanyaan Ronnie sebelumnya mengatakan bahwa semua orang tahu Olivia menyukai Lucas. Di kontrakan mereka, Olivia yang ingin menyapa Marky mengurungkan niatnya. Ia khawatir
Marky akan salah paham dengan semua ini. Sementara di kamarnya, Marky yang sudah kehilangan ayah tercintanya melihat foto ia dan Olivia. Ia tahu hanya Olivia orang terkasih yang ia punya saat ini. Olivia bukan hanya sahabat, mereka sudah seperti saudara sendiri. Lalu tanpa ragu, Marky menjumpai Olivia di kamarnya. Ia meminta maaf atas apa yang terjadi di Meksiko. Ia tahu Olivia bukanlah orang seperti itu. Di sana Olivia juga bersumpah bahwa ia tak punya perasaan apa-apa kepada Lucas. Keesokan harinya, saat jam istirahat, Olivia melihat tulisan Truth or Dare di mobilnya. Ia menyangka bahwa itu adalah ulah Ronnie yang kebetulan juga berada di sana. Ronnie melihat mobil itu, tak ada tulisan apa-apa di mobil Olivia. Lalu, saat Olivia masuk ke perpustakaan, seorang temannya dengan wajah aneh tiba-tiba menanyakan Truth or Dare padanya. Olivia tak mengerti. Temannya yang lain juga seperti itu. Mereka semua mengerubuni Olivia dengan pertanyaan yang sama. Olivia yang setengah ketakutan itu memilih Truth. Serentak mereka bertanya lagi, apa rahasia sahabat terbaikmu? Dalam kepanikan, Olivia dengan spontan menjawab bahwa Marky sering menyelingkuhi Lucas. Anehnya, setelah menjawab pertanyaan, suasana perpustakaan menjadi seperti sedia kala, seolah itu hanyalah halusinasi Olivia. Namun, mereka semua mendengar apa yang dikatakan Olivia barusan. Marky dan Lucas yang juga ada di sana tak menyangka Olivia akan mengatakan hal tersebut di depan banyak orang. Malamnya giliran Ronnie yang didatangi entitas Truth or Dare itu. Saat berada di kafe biliar, melalui seorang gadis, ia diberi tantangan untuk memperlihatkan tongkatnya di depan semua orang. Awalnya Ronnie menyanggupi tantangan itu. Ia naik ke atas meja biliar. Namun, karena seseorang meneriakinya, Ronnie tidak jadi melakukan tantangan. Dan tiba-tiba entitas itu merasuki tubuh Ronnie. Ronnie menjatuhkan diri. Lehernya patah seketika. Kabar kematian Ronnie menyebar dengan cepat hingga sampai pada Olivia dan teman-temannya. Olivia ingat, mungkinkah apa yang dikatakan Carter itu benar? Bahwa permainan Truth or Dare ini akan selalu mengikuti kemanapun mereka pergi. Ia menceritakan tentang apa yang dialaminya dari kemarin. Namun, teman-temannya belum ada yang percaya. Keadaan semakin rumit saat Lucas yang berniat pergi tiba-tiba didatangi entitas itu. Lucas memilih Truth, lalu ia diminta untuk jujur tentang perasaannya kepada Olivia. Lucas dengan cepat menelpon Olivia. Ia jujur mengatakan bahwa sebenarnya sejak lama ia mencintai Olivia. Setelah mengatakan semua itu, Lucas kembali ke kontrakan. Mereka kembali berkumpul. Lucas kini percaya dengan yang dikatakan oleh Olivia. Selanjutnya, Marky yang baru datang tiba-tiba mendapat tantangan Truth or Dare selanjutnya. Ia memilih Truth. Tantangannya adalah memukul tangan Olivia hingga patah. Marky tentu tak mau melakukannya. Olivia adalah sahabatnya. Namun Olivia mengatakan jika tantangan tidak dilaksanakan maka Marky akan gugur seperti Ronnie. Meski terdengar konyol, Olivia meyakinkan Marky untuk melaksanakan tantangannya. Ia rela tangannya patah demi sahabatnya itu. Marky yang awalnya ragu juga dengan terpaksa mematahkan tangan Olivia dengan sebuah palu. Hal itu membuat yang lainnya menjadi panik. Lalu untuk mengobati tangannya, ditemani Lucas dan Brad Cheng, Olivia dibawa ke rumah sakit. Di sana, Brad Cheng yang didatangi entitas Truth or Dare selanjutnya. Ia memilih Truth. Brad Cheng diminta jujur ke ayahnya bahwa sebenarnya ia penyuka sesama jenis. Dengan terpaksa pula, Brad Cheng jujur ke ayahnya yang seorang polisi itu. Selanjutnya mereka tahu dari giliran seperti di gereja, selanjutnya adalah giliran Tyson yang akan didatangi entitas Truth or Dare. Mereka menelponnya untuk memperingatkan. Tyson tidak mengangkat. Hari itu adalah hari di mana Tyson sedang melakukan wawancara medis di sebuah rumah sakit. Mereka bergegas ke sana. Namun terlambat. Entitas Truth or Dare sudah terlebih dahulu mendatangi Tyson.
Tyson memilih Truth, lalu ia diminta jujur kepada HRD-nya bahwa selama ini ia sering memalsukan resep dokter. Tyson yang mengira bahwa itu hanya permainan biasa tidak mengakuinya. Ia berbohong dengan semua itu. Alhasil, Tyson dianggap gugur. Entitas Truth Order langsung merasukinya. Tyson bunuh diri tepat di hadapan HRD-nya itu. Di kontrakan, mereka yang tersisa kembali berkumpul. Sembari mencari cara untuk keluar dari permainan, mereka sepakat untuk selalu memilih jujur jika mendapat giliran. Karena jika memilih tantangan akan berpotensi mendapat masalah seperti Marky sebelumnya. Berikutnya adalah giliran Amari. Malam itu, ia yang sudah ketakutan minum terlalu banyak. Setelah mereka mengantar Amari ke kamarnya, mereka lalu mencari tahu identitas Carter yang telah membawa mereka masuk ke permainan ini. Namun tidak ketemu. Lalu Marky berinisiatif mencari tentang permainan Truth Order Meksiko di Google. Hasilnya, ada sebuah artikel yang memuat berita tentang gadis yang membakar pembeli di scene awal tadi. Gadis itu bernama Giselle. Ia masih dinyatakan buron sampai sekarang. Mereka juga berhasil menemukan FB Giselle. Pada sebuah foto kebersamaan Giselle dan teman-temannya, tampak Carter juga ada di sana. Lalu dengan menggunakan FB palsu, mereka mengirim pesan ke Giselle, mengajaknya untuk bertemu dengan ancaman. Mereka akan melakukan hal yang sama pada keluarga Giselle, seperti yang Giselle lakukan di minimarket sebelumnya. Dengan begitu, mereka berharap Giselle mau bertemu dengan mereka. Sementara Amari yang tidak bisa tidur di kamarnya saat sendirian, tiba-tiba entitas Truth Order mendatanginya. Amari ingin memilih Truth, namun entitas itu mengatakan jika dua orang sudah memilih Truth, maka orang selanjutnya harus memilih Dare. Begitu aturan permainannya. Mereka yang dibawa seketika kaget melihat Amari berjalan di atap genteng malam-malam. Amari mengatakan ia terpaksa memilih Dare dan tantangannya adalah ia harus menghabiskan 1 botol whisky sambil berjalan di atap genteng. Temannya yang ada di bawah bahu-membahu untuk mengamankan area jika saja Amari yang mabuk itu jatuh dari ketinggian. Lucas ikut naik ke atap untuk menemaninya. Namun ada satu masalah, Amari kini mendekati pagar terkunci dengan besi tajam yang mengarah ke atas. Sebuah kasur yang ditaruh di atasnya malah robek. Mereka semua semakin panik. Akhirnya setelah Amari menghabiskan whisky-nya, ia tetap jatuh dari atap. Beruntung, temannya yang ada di bawah masih sempat menyelamatkannya. Amari selamat saat itu. Tak lama kemudian, Olivia mendapat balasan dari Giselle. Malam itu juga, mereka ketemuan di suatu tempat. Di sana mereka menanyakan kepada Giselle apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Carter menjebak mereka masuk ke permainan ini. Giselle mengatakan bahwa ia juga tidak tahu. Ia dan teman-temannya juga sama seperti mereka, terjebak dalam permainan ini. Giselle bercerita saat mereka menemukan gereja tua di Meksiko, temannya yang bernama Sam merusak tempat tersebut dan tanpa sengaja menghancurkan sebuah guci yang berbau busuk. Kemudian setelah mereka memainkan Truth Order, permainan itu terus meneror kemanapun mereka pergi. Mendapat jawaban yang tidak memuaskan dari Giselle, mereka beranjak pergi. Tiba-tiba Giselle mengarahkan sebuah pistol kepada Olivia. Ternyata ini adalah gilirannya untuk melakukan tantangan. Ia mendapat tantangan dari entitas Truth Order untuk menghabisi Olivia. Saat peluru itu dilepaskan, bersamaan itu pula Amari menghalanginya. Amari tertembak. Saat Giselle kembali ingin menembak Olivia, Lucas dan Breceng memegangi tangannya. Karena dianggap tidak menuntaskan tantangan, entitas Truth Order menamatkan nyawa Giselle. Saat itu juga, Amari yang terkena tembakan ikut tamat juga.
Di kantor polisi, Olivia menjelaskan pada detektif yang menanyainya bahwa Giselle bunuh diri setelah menembak Amari. Ia tahu kalau Giselle adalah seorang buronan. Tujuan mereka menemui Giselle untuk menanyakan seseorang yang bernama Carter. Detektif itu lalu menunjukkan beberapa foto kepada Olivia. Ia mengatakan bahwa ada 5 teman Giselle yang telah meninggal setelah mereka liburan di Meksiko. Mungkinkah ini ada hubungan dengan kematian 2 teman Olivia itu? Lalu setelah mereka diizinkan pulang, Brad Cheng dipanggil oleh ayahnya. Sementara Olivia, Giselle, dan Lucas memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang gereja tua itu. Mereka menggali informasi lewat internet dan menemukan fakta mengejutkan. Gereja itu dibangun pada tahun 1896. Namun, hanya 2 minggu setelah diresmikan, tragedi mengerikan terjadi. Seorang pendeta dan beberapa biarawati ditemukan tewas secara mengenaskan di dalamnya. Satu-satunya korban yang selamat adalah seorang gadis yang saat itu berusia 19 tahun bernama Ines Reyes. Nama itu memberi sedikit harapan bagi Marky dan Lucas. Mungkin Ines memegang kunci untuk memahami misteri ini. Di sisi lain, saat Olivia hendak mengambil charger laptop di kamarnya, tiba-tiba ia dihadang oleh entitas Truth Order. Kali ini, entitas itu merasuki tubuh seorang pengemis yang biasa mondar-mandir di depan kontrakan mereka. Setelah sempat membisiki Olivia, pengemis itu mendadak tersadar dan berlari ketakutan keluar dari kontrakan. Tanpa banyak bicara, Lucas segera mengejarnya. Ketika Lucas pergi, Olivia berbicara dengan Marky. Dengan suara gemetar, Olivia menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Ia mengungkapkan bahwa di tantangan sebelumnya ia memilih Dare. Keputusan itu sengaja ia ambil demi melindungi teman-temannya. Olivia khawatir jika ia memilih Truth, tantangan berikutnya akan memaksa teman-temannya untuk memilih Dare yang jauh lebih berbahaya. Namun konsekuensi pilihannya ternyata jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Entitas menantangnya untuk melakukan sesuatu yang menyakitkan. Olivia harus tidur dengan Lucas, pacar Marky sekaligus sahabatnya sendiri. Olivia tahu ini akan menghancurkan hati Marky, tapi ia tak punya pilihan lain. Jika tantangan itu tidak dilaksanakan, nyawa mereka dalam bahaya. Lucas kembali setelah gagal menangkap pengemis itu. Ia belum tahu soal tantangannya. Marky yang merasa terhianati memilih pergi meninggalkan mereka tanpa sepatah kata pun. Kini, Olivia dan Lucas hanya bisa saling menatap dalam keheningan yang penuh beban. Olivia dengan sangat terpaksa melakukan tantangan itu. Ia memulainya dengan mencium Lucas. Lucas yang akhirnya tahu perihal tantangan yang diberikan entitas kepada Olivia. Olivia mungkin terpaksa, namun Lucas dengan senang hati melaksanakannya. Saat tengah bermain, tiba-tiba entitas Truth Order merasuki Olivia. Dengan suara yang tidak berasal dari Olivia, entitas itu memberikan tantangan Truth Order kepada Lucas. Lucas memilih Truth. Lucas diminta jujur di antara Olivia dan Marky siapa yang paling ia cintai. Lucas dengan suara yang berat berkata, "Aku peduli pada Olivia, tapi yang aku cintai adalah Marky." Dari sudut hati Lucas, ia tahu jawabannya jujur. Tapi jujur pun bisa menjadi pedang yang dapat melukai mereka semua. Kemudian setelah itu, lewat searching di internet, mereka akhirnya menemukan alamat Ines Reyes. Sementara itu, Marky yang tadi pergi sendirian didatangi entitas Truth Order. Marky memilih Truth. Entitas itu menanyakan apa alasan Marky masih menyimpan pistol yang dipakai oleh ayahnya untuk bunuh diri. Marky dengan jujur mengatakan ia pernah berpikir untuk menggunakan pistol itu untuk bunuh diri. Lalu keesokan harinya, Olivia dan Lucas memutuskan untuk mencari rumah Ines, satu-satunya orang yang selamat di tragedi di gereja tua itu. Mereka berharap Ines mengetahui kunci untuk bisa keluar dari misteri permainan Truth Order ini. Di sana mereka disambut cucunya Ines. Setelah 1 jam menunggu, mereka dipersilakan menemuinya. Nenek itu tidak bisa bicara. Lewat tulisan, ia mengungkap kebenaran kelam yang terjadi di gereja tua itu.
Saat awal mereka menjadi biarawati, mereka tidak tahu bahwa pendeta mereka adalah seorang pedofil. Pendeta itu meminta mereka untuk main petak umpet, kemudian mendatangi mereka satu persatu untuk memuaskan hasratnya. Dalam diam mereka sangat tersiksa. Seorang biarawati mengatakan bahwa ia tahu sebuah mantra kuno yang dapat memanggil iblis bernama Kilex. Ines bersedia melakukan ritual tersebut demi menghentikan kebejatan si pendeta. Dan memang pendeta itu berhasil ditamatkan. Namun Kilex tidak mau berhenti sampai semua pemainnya gugur. Satu-satunya cara untuk menghentikannya yaitu dengan menyegel kembali jiwa Kilex ke dalam sebuah guci. Ritual itu mengharuskan pemanggilnya untuk membaca mantra tertentu di gereja tempat Kilex dipanggil. Setelah mantra selesai, si pemanggil Kilex harus memotong lidahnya sendiri dan memasukkannya ke dalam sebuah pot yang juga sudah dimantrai sebagai pengorbanan terakhir untuk menyegel jiwa iblis itu. Jika ada yang memecahkan pot, maka orang itu harus melakukan hal yang sama. Olivia dan Lucas akhirnya tercerahkan bahwa Sam lah yang telah memecahkan pot tersebut. Hanya Sam yang dapat menghentikan Kilex. Sam harus melakukan ritual yang sama, termasuk memotong lidahnya untuk menyegel Kilex sekali lagi dan menyelamatkan mereka semua. Setelah berterima kasih, Olivia dan Lucas menemui Brad Cheng di rumahnya, membahas tentang apa yang mereka dapatkan di kediaman Nenek Ines. Marky yang masih merajuk belum bisa dijumpai. Di tengah perbincangan, Brad Cheng dipanggil ayahnya. Tanpa diduga, ia mendapat giliran tantangan truth or dare selanjutnya. Brad Cheng diharuskan memilih dare, dan tantangannya adalah mengambil pistol di saku ayahnya yang seorang polisi, kemudian meminta ayahnya untuk bersujud kepadanya. Brad Cheng memang berhasil mengambil pistol, namun karena saat itu ia mengacukan pistol ke ayahnya, polisi lain yang juga ada di sana seketika menembak kepala Brad Cheng. Brad Cheng bersimpah darah, ia gugur di permainan. Mereka dipanggil ke kantor polisi. Saat itu Marky juga datang. Ia telah berdamai dengan dirinya. Mereka harus bersama untuk dapat keluar dari permainan ini. Tiba-tiba tanpa diduga, Olivia kembali mendapat gilirannya. Entitas Truth or Dare menantangnya untuk jujur tentang rahasia terbesarnya yang selama ini ia sembunyikan dari Marky, tentang bagaimana ayah Marky bisa bunuh diri. Dengan mata berkaca-kaca, Olivia menceritakan bahwa ia ada di sana saat ayah Marky bunuh diri. Olivia tahu apa yang terjadi di hari itu. Hari itu, setelah Olivia bertengkar dengan orang tuanya, ia pergi ke rumah Marky. Saat itu, Marky sedang tak ada di rumah. Ayah Marky meminta Olivia untuk menunggunya di dalam. Ayah Marky mengatakan bahwa Olivia akan pulang sebentar lagi. Tanpa curiga, Olivia menurutinya. Di dalam rumah, ayah Marky mencekokinya minuman keras, kemudian mencoba merusaknya. Olivia berhasil lolos. Karena menyesal, ditambah habis dipecat dari pekerjaannya, ayah Marky mengambil pistol dan bunuh diri saat itu juga. Mendengar kenyataan yang selama ini disembunyikan oleh sahabatnya itu, Marky kembali putus asa. Ia merasa sendirian di dunia ini. Mengapa semua orang membohonginya? Ia akhirnya meninggalkan kantor polisi tersebut sendirian. Olivia ingin mencegah, namun ini giliran ia dipanggil detektif yang sebelumnya menangani kasus mereka. Di sana terungkap bahwa Carter adalah Sam, orang yang telah membangkitkan entitas Truth or Dare di Meksiko. Setelah diizinkan pulang, ia menceritakannya kepada Lucas. Sementara itu, Marky yang sendirian di rumahnya berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan pistol peninggalan ayahnya itu. Namun sebelum hal itu terjadi, Olivia dan Lucas berhasil menghentikannya. Singkatnya, bertiga. Mereka menemui Sam yang mengurung diri di sebuah apartemen. Sam dipaksa untuk kembali ke gereja yang menjadi awal dari malapetaka ini. Di sana, di bawah ancaman, Sam diminta untuk kembali menyegel Kilex. Gereja tua itu mulai bergetar. Tiba-tiba di momen krusial, Kilex muncul dalam bentuk bayangan gelap yang berbisik ke telinga Lucas. Lucas diberi pilihan mengerikan, harus menghilangkan nyawa Olivia atau Marky.
Lukas membeku. Pilihan itu mustahil baginya. Dengan hati yang hancur, ia memutuskan untuk meninggalkan gereja, menolak permainan Killex. Namun, keputusannya menjadi bumerang. Tubuhnya diambil alih oleh Killex. Dalam tubuh Lukas, Killex menghentikan ritual Sam dengan paksa. Sam akhirnya gugur. Beberapa detik kemudian, Lukas yang kehilangan kendali atas dirinya juga ikut tumbang, meninggalkan Olivia dan Marky dalam keputusasaan. Berikutnya adalah giliran Marky. Ia dan Olivia sepakat untuk melawan. Meskipun mereka tahu resikonya, Marky tidak melakukan tantangan. Ketika Killex merasuki tubuh Marky, Olivia dengan cepat memanfaatkan celah. Ia menantang Killex dalam permainan Truth or Dare. Secara otomatis, karena sudah diberi pertanyaan, Killex masuk ke permainan. Killex memilih Truth. Olivia dengan suara gemetar namun penuh tekad bertanya, bagaimana cara menghentikan permainan ini? Killex tertawa jahat sebelum menjawab. Kuncinya ada pada Sam, tapi Sam sudah mati. Permainan tidak bisa dihentikan. Ia akan terus berlanjut selamanya. Jawaban itu membuat Olivia hampir kehilangan akal sehat. Ia dan Marky akan gugur dalam permainan ini. Haruskah mereka seperti Sam mengajak sekelompok orang untuk diajak main permainan ini dan mengulanginya kembali hingga memakan banyak korban? Kemudian setelah Killex menghilang untuk sementara waktu, dengan tekad yang tersisa, mereka berdua menggunakan akun Instagram Olivia yang memang memiliki ribuan pengikut untuk melakukan siaran langsung. Dalam siaran itu mereka menjelaskan semuanya, bagaimana permainan ini dimulai, ancaman yang mereka hadapi, dan bahaya yang kini mengintai dunia. Mereka berharap seseorang di luar sana mungkin mempunyai cara untuk menghentikan Killex. Siaran itu berakhir dalam keheningan, namun efeknya terasa. Dalam adegan terakhir diperlihatkan seorang penonton menatap temannya dengan tatapan kosong, kemudian tersenyum samar. Killex sudah menemukan pemain baru dan film pun tamat. Pesan dari film ini adalah bertanggung jawablah jika kau membuat masalah. Jangan malah mengajak orang untuk ikut masuk ke dalam masalahmu. Suara Kira, sampai jumpa lagi.